Naik kereta api, tut tut tut. Ya paling enak tuh ya dapat musuh yang mau aja gitu diajakin main kereta api. Yap, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Moskov. Buat kalian player-player veteran pasti tahulah ya Bang Jago kita yang satu ini. Raja MM di eranya, Kang Mas Raturu. Sekarang mah banyak banget player-player MM yang jago-jago. Ya kalau ngomongin epic ya pastilah di sana tempatnya. Mau MM yang bentuk kayak gimana itu juga mereka pada bisa men. Pada jago-jago gitulah mereka main MM di tier-tier epic ke bawah gitu. Dan seperti judul, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hero yang lagi rame banget nih dipakai. Mau di klasik atau rank itu sebenarnya sama aja. Laku parah men Moskov ini. Gak tahu kapan pastinya ya hero ini di buff. Tapi seingatku di bulan September tahun lalu ya 2021, Muntun itu ada ngebuff beberapa hero MM kayak Iritel, Moskov, Bruno, sama Hanabi. Itu dari seingatku ya. Kalau emang aku ada sedikit salah mungkin kalian bisa bantu di kolom komentar. Jadi dari buff yang di bulan September itu ada beberapa perubahan nih dari MM yang konon katanya di akhir 2021 kemarin itu tuh Muntun pengen ningkatin pick rate dari hero-hero yang aku sebutin tadi. Ya mungkin kalau kita bicara di tier-tier atas ya agak sedikit lah mereka untuk pakai hero-hero MM yang lama gitu lah men. Jadi lebih ke hero-hero kayak Beatrix, Granger, YSS ataupun Brody. Ya secara kan mereka berempat ini kan yang auto pick banget ya kalau untuk MM. Dan untuk MM yang veteran kayak yang aku sebutin tadi Iritel, Moskov, Bruno, sama Hanabi itu kan jarang banget nih yang mau make nih. Karena ya emang mereka agak sedikit sulit untuk dimasukin di meta-meta yang di bulan-bulan September gitu. Nah jadi si Muntun itu ngebuff nih dari keempat hero ini. Jadi dienakin gitu lah men. Tapi lebih ke bikin enak aja sih pas fase early gamenya. Itu doang sih yang di buff biar bisa bersaing sama yang lain. Nah teruntuk hero Moskov ini dari segi pasif Doi kan enak banget ya. Untuk seorang marksman pasif ginian tuh diuntungin banget. Kan Doi bisa nembus tuh hitnya ke bagian belakang musuh. Kalau musuhnya sejejer ya itu bakal jauh lebih baik. Dan posisi badannya Moskov ini pas nge-hit itu juga harus dilurusin ya sama musuhnya. Untuk ngaktifin pasifnya itu rada-rada susah, kayak susah-susah gampang. Karena kudu lurus gitu pal. Kalau semisal aku taruh musuh sejejer gini terus aku hit nih nyerong ya, iya damage belakang itu nggak bakal bisa masuk. Jadi kalian harus benar-benar bisa manfaatin pasifnya ini ketika lagi ada di team fight ataupun di early gamenya ya. Buat nge-clear minion itu jauh lebih baik. Karena ya kalian nge-hit depan, yang belakang juga kena gitu loh, saling mencicil. Terus kalau kita bicara dari skill 1, Doi itu bakal ngeblink gini. Nah setelah ngeblink, Doi bakal naikin attack speednya 1,4 kali selama 3 hari. Terus tiap basic attack itu ngasih 10% damage lebih besar ke target yang ada di belakangnya musuh. Jadi ya untuk skill yang ini mungkin kalian udah pada tahu lah ya. Kalau tanpa skill 1, damage yang musuh terima itu yang ada di belakang ya itu kan cuma 139 nih. Kalau pakai skill 1, naik noh jadi 158. Simpelnya sih gitu ya dari skill satunya. Mainin terus aja nih ya skill 1 ini. Karena cara bermain Kari sama Moskov itu ya beda-beda tipis lah dari penggunaan skillnya. Kalau Kari kan pakai skill 2 tuh harus pecicilan kayak gini terus nih, harus geser-geser gini terus. Nah untuk Moskov itu juga sama pal. Kalian harus terus pecicilan biar terus dapat attack speednya. Jadi buat kalian yang selama ini nggak ngeh sama skill 1 ini, mulai sekarang spam terus lah skill 1 ini ya. Biar selalu dapat penambahan attack speed dari skill 1 ini. Jadi kayak kalian tuh bakal dapat terus nih supply attack speed walaupun kalian di early game ya tanpa item, tapi dengan skill 1 ini ya bermanfaat banget. Lumayan men, dari skill 1 ini attack speednya tuh ada sekitar 3 harian gitulah bisa aktif. Dan untuk skill kedua, si Bambang ini bakal ngelemparin tombak ke arah musuh. Nah kalau kena tembok ya kalian tau lah apa yang akan terjadi. Ini mah kalau ke tembok ya. Terus kalau ada dua musuh kayak gini, ya kalian bisa juga sih nempelin mereka berdua biar Beta janji, beta jaga. jadi gitulah, nggak cuman ke tembok ya, kena sesama musuh juga bisa men. Tapi kadang kita suka miss ya sama skill 2 ini pas ngelemparnya. Kadang musuh yang sekarat tuh udah pasti koin nih, nggak taunya kedorong dan mereka bisa kabur.
kadang suka gitu kan ya, namanya manusia ya pasti ada khilafnya lah. Jadi nggak perlu-perlu lah kalian mencet-mencet skill 2-nya kalau di posisi musuh itu udah sekarat. Terus ya kalian dorong itu jangan banget men, aku nggak rekomendasiin ya, karena bakal bisa sia-sia gitu loh. Kalau pas mepet tembok itu baru deh kalian boleh pencet skill 2-nya. Nah kalau aku lihat-lihat nih, dari skill-skillnya Moskov ini punya karakteristik yang sama dengan hero baru yang namanya Melissa. Jadi untuk yang namanya Melissa itu aku bakal bahas juga sih. Jadi kalian tunggu aja ya video tentang Melissa. Dan supaya kalian bisa benar-benar bisa mainin hero itu, aku udah riset mendalam kok tentang hero itu. Jadi ya bakal mudah lah kalian untuk mencernanya nanti. Dan untuk ultimate-nya sebenarnya bisa sih kalian pakai pas lihat musuh yang udah sekarat. Lemparin aja nih tombaknya. Ini kan standar ya. Dan kalau musuh yang terkena nih terus dia nggak koit, dia bakal nyelow lah. Jadi bisa ada dua opsi, entah kalian itu last hit atau kalian bisa ngebantu teman-teman kalian yang lagi ngejar musuh. Nah tapi timing tuh juga harus oke banget ya men. Dan buat yang mau nambahin kuy lah, kita sharing sama-sama di kolom komentar. Dan next kita masuk ke tips jago main Moskov. Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang ini nih, bermain agresif. Dengan atau tanpanya bantuan, itu kan orang-orang sekarang udah pada ngerti main banget ya. Kan ada tuh istilah GB lane yang aku pernah bahas kayak di video ini nih. Atau kalian yang sendirian di lane juga is okay. Moskov ini bisa aku bilang oke banget di lane, terutama early gamenya ya karena udah di buff itu tadi. Dan ditambah lagi dari pasifnya itu, enak banget main buat nyicil-nyicil. Terus harus ngambil kelomang ini juga ya, biar gold yang kalian dapat itu makin berlipat ganda. Dan ya harus menang lane lah, mau nggak mau nih kalian harus ngotot mainnya. Jangan lemes-lemes kayak gitu ya, nggak bakalan enak Moskov kalian. Pokoknya harus menang lane ya, intinya harus menang lane. Udah pasti itu enak banget lah kalian buat main kalau kalian emang udah menang dari segala halnya. Terus ya teruslah main agresif, tekan terus ya musuhnya. Karena kalau Moskov ini mainnya lemes, nggak enak main, asli nggak enak banget. Yang kedua itu aku pengen bahas soal maksimalin skill. Ya walaupun tadi aku udah bahas beberapa skillnya secara singkat, di bagian ini tuh kayak lebih untuk memaksimalkan kalian lah. Ini dari riset yang udah aku cari tahu ya. Nah aku bisa bilang hero ini dari segi mekanik itu nggak susah-susah banget kok. Moskov ini kan cuma mainin skill 1 sama 2 ya doang kan Bal. Tapi nggak sesimpel itu juga sih, nggak sesimpel kayak bacotan aku ini. Ada beberapa pemahaman lagi yang perlu kalian pahami. Tadi aku udah nyinggung ya soal Moskov yang harus pakai skill 1 terus kan. Nah emang gitu men, biar attack speednya tuh terusan stabil. Jadi kalian terus ada attack speed dan setiap hit kalian itu nggak merasa kayak lemes gitu si Moskovnya ini. Kalian dituntut untuk selalu spam skill 1-nya. Ya walaupun yang namanya skill kan pasti ada cooldownnya. Nanti dari belakang aku akan bahas nih tentang cooldown dari skill 1, 2 dan ya kayaknya skill 1 sama 2-nya. Mau itu lagi farming, pakein aja nih skill 1-nya. Karena bakal cepet banget kalian untuk farming. Biar kata Goldland ya nggak ada salahnya dong kalian farming ya kan. Malah makin cepet men kalau kalian farming. Jadi ingat metode ini ya, spamkan terus skill 1-nya. Dan ini nih, ketika ada musuh di belakang target yang kalian hit, pasifnya itu bakal ngebuat skill 1 sama 2 Moskov itu jadi berkurang nih durasinya selama 0,8 detik. Bakal enak banget lah buat di spam terus main skill 1 sama 2-nya. Nah waktu war malah jauh lebih enak main si Moskov itu. Jauh lebih bisa spam skillnya. Dan cooldownnya juga jadi lebih singkat kan. Jadi gitu aja sih. Kalian harus pahami yang namanya skill-skillnya ini antara skill 1 dan 2. Hafal doang sih nggak akan bisa cukup ya men. Jadi harus benar-benar kalian tanam di otak kalian. Dan aku pengen bicara lagi tentang untuk ini nih, settingan. Ketika kalian main Moskov, kalian pindahin aja nih musuhnya ke target terdekat ya. Buat yang lagi pengen naikin MMR, pastilah kalian bakal nge-spam hero ini terus kan. Dan buat yang mau belajar juga yang mainnya di klasik, kuy lah, rubah settingannya ini dulu ya men. Moskov ini men, bukan MM yang area luas-luas banget. Jarak serangan Moskov tuh emang kecil men, kecil banget dari kebanyakan MM yang ada di Mobile Legends. Gak masalah sih kalau semisal kalian hit tanknya dulu nih di depan ya. Toh damage-nya Moskov juga gak main-main men. Atau kalian bisa ngeblink ke barisan belakang musuh. Tapi itu kan gak semudah bacotan aku yang sekarang ini kan. Jadi paling aman ya makain settingan jarak terdekat aja. Toh Moskov punya skill kabur kan. Ya walaupun amit-amit kalian dikejar sama musuh, ya kalian bisa dorong pakai skill 2 atau kalian ngeblink langsung nih pakai skill 1-nya. Sesimpel itu sih sebenarnya Moskov.
Dan aku nggak bisa ngomong panjang lebar lagi karena emang simple banget sebenarnya si Moskov ini. Ya nggak ada ribet-ribetnya. Yang penting kalian pahami poin-poin bagian maksimal skill dan apa yang aku bacotin di bagian keseluruhan yang ada di video ini. Untuk item kalian bisa kopas punyaku ini ya men. Dan untuk emblem kalian bisa pakai yang ini sih. Aku sih nggak suka ya pakai yang assassin karena bakal tipis banget dan di early game juga damage-nya berasa kayak kurangnya gitu. Nah kalau untuk yang ini aku sih nyamannya di sini. Kalau kalian mau kopas ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Dan kalau ada yang kurang, sekali lagi kuilah kita sharing-sharing ya di kolom komentar. Oh ya untuk spell Inspire sih paling benar sih untuk Moskov. Dan terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.